Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Dia kembali memperkenankan kita untuk bersatu dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih pada hari ini. Hari Sabtu 28 Februari 2026. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Yang pertama terambil dari Yesaya 29 ayat 16 dan yang kedua dari Efesus 2 ayat 10. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Engkau tersimpan segala harta hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itulah kami tidak henti-hentinya mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan juga telah menyiapkan firman kebenaran Tuhan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami untuk siap ditabur, untuk siap ditransformasi, dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kuasa Roh yang Kudus hadir, mengurapi, memenuhi hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, mendalami, serta melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya bacakan buat kita firman Tuhan hari ini. Terambil dari Yesaya 29 ayat 16, begini firman-Nya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Yang kedua, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sungguh indah firman Tuhan hari ini. Saya akan memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu Design for Dignity. Ya, apa yang dimaksud Design for Dignity? Yaitu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Diciptakan dan dibentuk untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kita tentu ingat ya, dalam pelajaran kita 40 hari, ada beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah pernah belajar dari bukunya Rick Warren. Di situ berjudul Purpose Driven Life, ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, di dalam buku itu ada 5 tujuan Allah menciptakan atau membentuk kita. Nah, yang pertama yaitu untuk kesukaan Allah. Yang kedua, untuk menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, untuk sebuah misi. Dan yang kelima, sesuai dengan firman hari ini atau tema juga hari ini, yaitu untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, dari sini kita dapat referensi ya, untuk memuji dan memuliakan Allah itu yaitu tertulis dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, semua ayatnya itu ya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk kita juga manusia di dalamnya, tujuannya memang untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, tentu untuk itu pasti ada proses nanti ya. Pasti ada harga yang harus kita kerjakan, yang harus kita bayar untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Allah. Nah, tentu dalam proses pemurnian, pembentukan itu tidak
nyaman rasanya begitu ya. Kita akan pasti merasakan sakit-sakit gitu ya, baik secara fisik maupun juga secara rohani kita begitu ya. Karena ada pepatah, juga ada ungkapan gitu ya, no process no progress gitu ya, no pain no gain. Ada juga ungkapan atau pepatah, no cross no crown. Kalau tidak ada salib begitu ya, kalau tidak mau memikul salib tentu tidak akan mendapat mahkota gitu. Ada satu ungkapan atau pepatah yang sering juga kita dengar, no pressure no diamond. Nanti kalau tidak ada tekanan, kalau kita tidak pernah mengalami tekanan, ujian, pencobaan di dalam kehidupan kita, pendisiplinan, tentu tidak akan ada emas, tidak akan ada mutiara yang timbul di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah di dalam proses pembentukan, pemurnian ini kita akan dibentuk oleh Tuhan. Dialah sebagai penyunan, pembentuk kita, dan kita adalah tanah liatnya. Oleh karena itulah kita harus siap senantiasa dibentuk, bahkan ditegur, bahkan diuji, didisiplin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita kedapatan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari trek-trek firman Tuhan. Nah, kita juga harus siap di situ, diajar, dididik gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan juga dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Nah, di situ sebagai bentuk bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan akan mengajar, mendidik, membentuk kita, bahkan mendisiplin kita supaya kita siap menjadi alat-alatnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi saya katakan tentu di dalam pembentukan itu kita akan merasakan sakit-sakit gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam pembentukan itu jangan kita berontak, jangan kita melawan firman Tuhan, atau jangan kita melawan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang rendah hati, memiliki hati yang lemah lembut, yang siap diproses di dalam kehidupan kita. Karena tanpa proses, tanpa pembentukan itu kita tidak akan mendapat sesuatu yang baik gitu ya. Nah, seperti pandai besi juga, kalau dia ingin mendapatkan sesuatu alat yang baik, tentunya dia juga harus membentuk alat tersebut dengan sedikit, bahkan sangat keras begitu ya, merasakan panas gitu ya, lagi ditaruh di api lalu dipukul lagi, taruh di api lagi lalu dibentuk. Nah, betapa menyakitkannya. Nah, di situ kita harus tahan uji, jangan jauh dari firman kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki kelembutan dan kesiapan untuk siap dibentuk oleh Tuhan, karena tujuannya Tuhan membentuk kita seperti tema tadi, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita di mana saja Tuhan menempatkan kita. Nah, demikian juga referensi Yeremia 18 ayat 1 ya. Kita adalah tanah liat, Tuhan adalah penjunan. Kalau ternyata penjunan atau payuk itu istilah Balinya ya, bocor, tentu akan ditambal oleh Tuhan. Dalam penambalan itu tentu juga merasa sakit gitu ya. Bahkan kalau bentuknya tidak benar, tidak bagus menurut pandangan Tuhan, kadang-kadang Tuhan juga sering memecahkan kembali periuk itu ya. Artinya mendaur ulang untuk membentuk kembali, memproses kembali menjadi periuk yang baik, untuk menjadi wadah yang baik, sehingga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, jadi poinnya di sini kita harus siap selalu dibentuk, diproses, dimurnikan oleh Tuhan, bahkan ditegur, diuji, didisiplin oleh Tuhan karena tujuannya Tuhan untuk kita berguna untuk kemuliaan nama Tuhan sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya, kita aminkan renungan ini dengan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan akan kami bahwa Tuhan senantiasa membentuk, memproses, memurnikan iman kami di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang lapang, iman yang teguh di dalam proses dan pemurnian tersebut ya Tuhan. Karena ada banyak sekali harga-harga yang harus kami bayar, yang harus kami taati di dalam perjalanan kehidupan kami mengikuti Engkau. Untuk itu biarlah Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami sehingga nantinya kami menjadi alat-alat Tuhan yang siap dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan tentu begitu banyak kesulitan-kesulitan dan begitu banyak juga firman kebenaran firman Tuhan yang harus kami taati. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam kami mentaati kebenaran firman Tuhan sehingga di situ kami boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.